Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rana Prabowo dengan NIM 120 dari Prodi Teknologi Informasi Angkatan 3. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir satu saya, yaitu implementasi sistem pemantauan kualitas air dan pemelipakan otomatis pada kolam lobster air tawar pintar menggunakan teknologi Internet of Things atau IoT. Kemudian untuk latar belakang objek, saya di sini mengambil latar belakang objek lobster air tawar. Lobster air tawar sendiri memiliki yaitu atau jarak quadricarinatus atau crayfish adalah salah satu jenis yang termasuk kelompok udang tawar atau Brachystegia yang secara alami memiliki ukuran tubuh besar dan seluruh siklus hidupnya di lingkungan air tawar. Dan terdapat beberapa jenis lobster air tawar maupun lobster konsumsi. Untuk lobster air tawar sendiri ini memiliki harga yang sangat tinggi, yang dibandingkan memiliki harga yang stabil daripada budidaya yang lainnya. Lalu untuk kutipan dari GDM Agri Petani untuk kita. Kemudian latar belakang masalah. Untuk latar belakang masalah sendiri, para pembudidaya sendiri tidak mungkin akan standby di kolam sepanjang waktu. Jadi kami membuat inovasi yang dimana kita harus bisa efektif dan efisiensi dalam membudidaya kolam lobster air tawar sehingga menghemat waktu, biaya, serta tenaga. Maka dari itu, maksud dari penelitian ini dibuatkanlah sistem otomatis yang berbasis IoT atau Internet of Things. Kemudian untuk penyelesaian masalahnya, pertama, berdasarkan kutipan yang kita ambil dari latar belakang, terdapat beberapa rumusan masalah yang saya jabarkan di sini. Pertama, hal seperti apa yang dibutuhkan agar para pembudidaya tidak lain dalam memberi pangan. Lalu kedua, bagaimana membuat sistem monitoring dan kendali kolam lobster air tawar berbasis IoT. Lalu untuk ketiga, kapan waktunya para pembudidaya untuk mengganti kolam lobster air tawar ini atau mengganti air kolam lobster air tawar. Pada saat kita mendapatkan rumusan masalah, kita mendapatkan tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini untuk efektif dan efisiensi pada para pembudidaya lobster air tawar agar bisa memantau kolam lobster air tawar dari jauh menggunakan web atau aplikasi yang berdasarkan kualitas air, suhu air, dan pemberi pakan yang menerapkan Internet of Things sehingga tercapainya efektif dan efisiensi dan optimal untuk para pembudidaya lobster air tawar. Kemudian untuk batasan masalah sendiri ini supaya kita berfokus pada penelitian kali ini. Penelitian kali ini adalah lobster air tawar. Jadi kita memiliki batasan yang saya rangkum sebagai berikut. Penelitian ini juga menguatkan sistem otomatis pemberi pakan otomatis lobster air tawar yang terjadwal sesuai dengan permintaan pembudidaya. Jadi untuk pemberi pakan otomatisnya kita terjadwal sesuai dengan permintaan yang diinginkan oleh pembudidaya. Yang kedua, masalah yang dibatasi adalah terkait fungsi yang digunakan seperti pH serta suhu air untuk disesuaikan agar lobster air tawar yang bisa berkembang. Jadi untuk pH serta suhu air ini menyesuaikan dengan lobster air tawar sendiri. Jika lobster air tawar yang memiliki suhu normal kadar normalnya 26-27, berarti suhu yang ditetapkan menjadi suhu normalnya adalah 26-27. Begitupun pH ini, jika standarnya kenormalannya 6-7 akan menjadi standar kenormalan pada sistem itu. Lalu untuk metode yang digunakan berdasarkan gambar yang saya carakan di PowerPoint ini, terdapat beberapa proses ya, dari set point, controller, lalu untuk yang membuat monitoring, lalu ke aktuator atau
atau pemberi papan kritis. Untuk penjelasannya di sini adalah sebuah alur diagram yang digunakan untuk mengetahui cara kerja sistem dari metode yang digunakan. Jadi untuk gambar pada kali ini yaitu set point kolom lobster air tawar akan dideteksi oleh sensor atau sensor B. Lalu akan diproses ke ESP826 atau controller dengan menggunakan metode fuzzy. Nah, metode fuzzy sendiri itu digunakan untuk mendefinisikan ketidakjelasan dari nilai yang ditampilkan pada sensor. Jika pH itu ada 5, misal pH itu kurang 5 itu adalah bukan standar atau kurang dari standar lobster air tawar, jadi 5 itu akan muncul notifikasi yang dimana pH itu rendah, seperti itu. Atau sebaliknya, jika pH itu terlalu tinggi di angka 8 dengan angka kenormalan 6-7, 8 adalah angka yang sangat tinggi, jadi pH-nya waktunya mengganti air, seperti itu. Lalu dengan monitor yang ditampilkan oleh ESP826 ini ditampilkan oleh web monitoring ini. Jadi untuk web monitoringnya dia berisi pH air dan suhu air yang tersambung ke database, lalu bisa pada saat ketidaksesuaian itu muncul jika pH itu kurang dari 6, misalnya 5. Jika pH kurang dari 5 akan muncul filter air karena tingkat keasamannya turun, yang berarti dimana aminosidanya itu lebih banyak, jadi kita membutuhkan filter air. Apabila pH itu tinggi, tingkat kebasahannya itu juga tinggi, jadi tingkat kebasahan akan muncul notif untuk mengganti air. Begitu jika suhunya terlalu tinggi, mereka akan ngomong bahwa air itu terlalu panas. Jika suhunya terlalu rendah, air itu akan terlalu dingin. Kemudian yang merupakan otomatisnya di sini langsung dari ESP826 ini yang dimonitoring lewat web dengan sesuai perintah apa yang para pembudidaya butuhkan. Jika pembudidaya membutuhkan jam 6, jam 3 atau jam 6 maghrib, dia akan nyalanya pada saat jam 6 maghrib. Dan yang terakhir terkait prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini sendiri simpel, dari mulai lalu kita mengidentifikasi masalah serta objek, kita memerlukan studi literatur untuk belajar lebih lanjut terkait alat ataupun metode yang akan digunakan, lalu untuk seterusnya persiapan kebutuhan alat dan bahan untuk mengetahui kebutuhan alat dan bahannya, persiapan software untuk mengetahui software yang akan digunakan seperti Arduino IDE, MySQL ataupun website dengan framework tertentu. Untuk perancangan sistem, jika perancangan sistem itu kesesuaiannya tidak sesuai, akan kembali ke perancangan sistem. Tapi apabila sistemnya sudah sesuai, akan melanjut ke metodenya fuzzy logic. Untuk fuzzy logic sendiri jika fuzzy logicnya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peneliti, kita akan mengulangi proses fuzzy logic hingga mencapai tingkat kesesuaian. Jika kesesuaiannya sudah benar, akan lanjut ke proses berikutnya, yaitu pembuatan website monitoring, lalu simulasi dan penyusunan laporan. Terima kasih. Berikut sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kurang kata. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.